Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan beberapa film action yang menurut saya sangat seru dan wajib kalian tonton. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan aksi tempur antara pasukan khusus Amerika melawan pasukan Taliban di Afghanistan. Sebagian besar pasukan militer Amerika telah tewas dibantai dalam pertempuran yang tidak terduga ini. Saat itu sang kolonel yang bernama Tom Mason terkena tembakan di kaki. Lalu, seorang tentara bernama Jack berusaha menyelamatkan sang kolonel di tengah pertempuran yang semakin sengit itu. Sementara pada saat yang bersamaan, datanglah helikopter bantuan untuk menjemput mereka. Kemudian adegan berpindah ke 5 tahun kemudian. Di sana, terlihat Jack yang masih dihantui oleh rasa trauma akibat pertempuran tersebut. Saat ini ia sudah mundur dari dunia militer dan beralih profesi menjadi pekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama L. Selesai bekerja, Jack langsung pulang ke rumah dan bertemu anak istrinya yang bernama Charlie dan Susan. Dan meskipun kini Jack sedang memiliki masalah keuangan dan rumah mereka terancam akan disita oleh bank, namun Jack meyakinkan Susan untuk tidak perlu khawatir karena ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya saat Jack hendak pergi bekerja, tiba-tiba saja sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Press mendatangi bengkel tersebut untuk menagih uang kepada L. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka juga berusaha memalaknya, namun Jack menolak dan malah mengusir mereka semua sehingga perkelahian pun terjadi. Dan saat itu Jack segera menghentikan perkelahian tersebut karena Press mengancamnya dengan pistol. Sampai sebelum Press pergi, ia mengancam Jack kalau Jack akan menyesal karena telah mencari masalah dengan mereka. Setelah itu L pun menjelaskan awal mula permasalahannya. Ternyata, sebelum ia membangun bengkel tersebut, dulunya ia merupakan mantan seorang gangster yang kebetulan pernah bermasalah dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Press. Yaitu datang untuk menagih uang keamanan, sementara bengkel milik L diketahui sedang memiliki masalah keuangan. Sesampainya di rumah, Jack sempat melihat Press baru saja keluar dari rumahnya. Mengetahui itu, ia pun kemudian segera bergegas masuk dan mendapati anak dan istrinya telah tewas dipantai oleh Press. Malam harinya Jack diinterogasi oleh polisi, namun Jack tak menjawabnya dan ia segera pergi. Polisi itu pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jack, yang ternyata Jack berniat akan mencari Press untuk balas dendam. Setelah semalaman menyusuri jalanan kota, Jack pun akhirnya menemukan mobil milik Press yang terparkir di sebuah klub malam. Ia pun segera masuk sambil membawa pistolnya, sampai inilah yang terjadi. Dan akibat dari perbuatannya itu, kini Jack pun harus dipenjara. 5 bulan pun telah berlalu, namun Jack masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya. Hari itu Jack dikunjungi oleh Kolonel Tom, mantan ketuanya di militer dulu. Di sana Tom berniat mencari bantuan seorang pengacara untuk mengeluarkan Jack dari penjara itu, yang ia lakukan sebagai balas budi karena dulu Jack pernah menyelamatkannya di medan perang. Namun saat itu Jack menolak bantuan Tom karena ia sedang menganggap penjara sebagai rumah barunya. Ditambah lagi di luaran sana dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Malam harinya Jack kembali dijenguk oleh seorang pria bernama Ramsey yang juga ingin menawarkan bantuan. Namun, lagi-lagi Jack menolaknya. Sampai pada tengah malam saat sedang tidur, Jack diculik oleh 2 orang pasukan berseragam hitam. Dan ternyata, itu semua adalah ulah Ramsey, yang mana Ramsey sangat terkesan dengan latar belakang Jack, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang dipensiunkan secara normal, dan pernah membantai sekelompok gangster hanya seorang diri.
Diketahui Ramsey ini adalah pemimpin organisasi rahasia yang disebut Section 8, yang berniat merekrut Jack untuk menjadi anggotanya. Dan setelah diyakinkan oleh Ramsey bahwa ini adalah kesempatan baru bagi Jack untuk memulai hidup yang baru, Jack pun akhirnya setuju dan bersedia menjadi anggotanya. You can live your life again. I can give you that. Keesokan harinya Jack langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia Divisi 8. Di sana Ramsey memperkenalkan anggotanya yang lain, di mana Jack akan diberikan identitas baru, rumah, kendaraan dan keperluan lainnya. Lalu Ramsey menjelaskan bahwa Divisi 8 dibentuk khusus oleh pemerintah secara rahasia. Dan meskipun tidak tercatat dalam berkas pemerintah, namun organisasi ini sepenuhnya difasilitasi oleh negara. Dan misi utamanya adalah membantai para mafia atau penjahat kelas atas yang kebal hukum, termasuk para pejabat korup. Intelligence operatives, you'll be given a bank account. Untuk bisa bergabung dengan Divisi 8, Jack harus dites terlebih dahulu oleh para seniornya. Mereka berempat bernama Lisa, Brown, Ricky dan Roy. Saat itu Brown merasa kalau Jack belum siap menjadi anggota Divisi 8 karena ia masih belum bisa melupakan masa lalunya. Namun, di sini Lisa berusaha membela Jack lalu mengatakan bahwa mereka semua dulu juga sama seperti Jack. Singkat cerita, Jack akhirnya mendapatkan misi pertamanya, yaitu merebut berkas skema dari seorang pria bernama Castillo. Dan diketahui, jika Castillo ini adalah seorang kontraktor pertahanan yang mendapatkan uang dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Namun kali ini Castillo berencana akan menjual skema pembuatan senjata kepada seorang ketua mafia dari Rusia, dan akan melakukan transaksi di Meksiko. Saat itu Jack bertanya, setelah skema itu didapatkan apakah yang akan terjadi pada Castillo. Lalu Lisa menjawab jika Jack harus menghabisinya, karena misi utama anggota Divisi 8 yang sesungguhnya adalah membunuh. All POIs are to be eliminated. Kemudian Lisa dan Jack pun akhirnya sampai di Meksiko. Di sana mereka sudah berada di sebuah tempat, di mana transaksi akan berlangsung. Dan saat itu, Lisa menyuruh Jack untuk segera bertindak seorang diri di lapangan. Sementara di sisi lain, terlihat Johnny si mafia Rusia yang terlihat kesal karena kedatangannya dari Rusia malah disambut di tempat pembuangan sampah oleh Castillo. Sampai ketika Johnny hendak meminta skema tersebut, tiba-tiba saja terjadi hal ini. What is this, Castillo? Mendengar suara tembakan itu, Johnny mengira jika Castillo telah menjebaknya. Sampai situasi pun menjadi semakin memanas, sehingga kedua kelompok itu saling menyerang satu sama lain. Setelah sebagian besar dari kedua pasukan itu tewas, Jack pun maju dan langsung menghabisi Johnny, dan juga pasukannya yang masih tersisa. Kemudian ia mendekati Castillo yang tengah sekarat, lalu memaksa Castillo untuk menyerahkan skemanya. Namun, saat itu Castillo malah memaki Jack. Setelah mendapatkan berkas skema itu, Jack pun segera pergi dari sana. Namun, di sana Ramsey sangat kesal karena Jack meninggalkan dua orang saksi mata saat ia mengambil berkas tersebut. Setelah itu Ramsey menugaskan seorang pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Leonard untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Dan saat ingin keluar dari tempat itu, Leonard sempat diserang oleh beberapa penjaga. Namun di sana Leonard dengan mudah mengatasinya. Kemudian adegan berpindah kepada Jack yang baru sampai ke rumah barunya, yang disediakan oleh organisasi Divisi 8. Di sana ia melihat fotonya saat sedang bertugas di Afghanistan. Dan karena hal itu, Jack pun harus teringat dengan Kolonel Tom, di mana hanya Jack dan Kolonel Tom yang selamat dari misi tersebut. Keesokan harinya Ramsey kembali menugaskan anggotanya untuk mengambil berkas milik seorang senator yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan beberapa kejahatan lainnya. Saat itu terlihat senator itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya dengan dikawal oleh bodyguardnya yang bersenjata.
Menyadari ruang keamanan telah dijebol, bodyguard itu segera mengamankan senator dan membawanya pergi dari sana. Saat itu Lisa berhasil mengunduh data berkas itu, sementara Jack berusaha mengejar mobil yang membawa senator. Namun di sini, senator memohon agar Jack tidak membunuhnya dengan berkata kalau ia punya anak dan istri. Sampai karena perkataan tersebut, membuat Jack menjadi ragu untuk menarik pelatuknya. Namun, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Malam harinya Ramsey menugaskan pasukannya untuk menghabisi Jack di rumahnya. Namun beruntung Jack lebih dulu menyadari kehadiran mereka lalu segera kabur dari sana. Kemudian Jack bersembunyi di rumah Kolonel Tom, lalu menjelaskan bahwa sekarang ia menjadi buronan organisasi Divisi 8. Dan hal itu karena Ramsey menganggap Jack tidak berguna bagi organisasinya, karena pada misi pertama saja Jack sudah membuat kesalahan dengan meninggalkan 2 orang saksi hidup. Ditambah lagi, pada misi kedua Jack kembali melakukan kesalahan fatal, yaitu ragu membunuh target utama. Saat itu Tom menjelaskan bahwa Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah. Namun, organisasi itu adalah musuh pemerintah yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Di akhir perbincangan Jack meminta uang dan senjata kepada Tom. Sementara Ramsey terlihat mulai khawatir kalau Jack akan membocorkan rahasia organisasinya, karena Jack masih hidup dan berkeliaran di luaran sana. Sampai akhirnya Ramsey pun kembali menugaskan Leonard untuk membunuh Jack. We need you, Special Forces. Di dalam pelariannya Jack tanpa sengaja bertemu dengan teman sekolah anaknya yang kebetulan mereka bertetangga. Dan pada saat yang sama, terlihat Leonard sedang memantau Jack dari kejauhan, di mana Leonard dengan mudah melacak keberadaan Jack. Saat itu teman anak Jack mengoceh kalau ia pernah beberapa kali melihat Press berbincang dengan sekumpulan orang berpakaian hitam. Dan dari sini, Jack mulai curiga, kalau dalam pelaku pembunuh anaknya adalah Ramsey, karena ciri-ciri orang yang disebutkan oleh teman anaknya sama seperti anggota pasukan Ramsey yang ditugaskan untuk membunuhnya. Sampai tiba-tiba suatu hal yang tidak terduga pun terjadi di sana. Suara tembakan dari Leonard memancing kedatangan pasukan polisi. Namun, inilah yang terjadi. Keberadaan polisi itu tentu saja membuat Leonard harus kehilangan jejak Jack. Dan saat itu, ia sangat kecewa karena ini kali pertama ia gagal dalam membunuh targetnya. Ternyata saat ini Jack bersembunyi di tempat L. Lalu tak lama kemudian, pasukan Divisi 8 datang menyerang, sampai tembak-menembak pun terjadi di sana. Saat Jack sedang berduel dengan Brown, tiba-tiba saja Lisa membantu dan membawa Jack bersembunyi ke sebuah tempat. Lalu setelah sampai di tempat persembunyian Ramsey, Jack pun kemudian meminta Lisa untuk pergi. Namun, tiba-tiba terjadilah hal ini. Saat Jack terbangun ia mendapati jika dirinya sudah ada di hadapan Ramsey. Dan ternyata, bantuan Lisa ini hanyalah sebuah jebakan. Saat itu Jack bertanya kepada Ramsey kenapa ia tak segera membunuhnya. Lalu, Ramsey menjawab akan ada kejutan untuk Jack, dan inilah kejutannya. What are you doing here, Colonel? Looking for a soldier, Atherton. Ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Ramsey, dan Tomlah yang menyarankan agar Ramsey merekrut Jack. Hal itu ia lakukan karena merasa selama ini Jack telah menyia-nyiakan keterampilannya sebagai militer terbaik, dan hanya untuk menjadi seorang montir bengkel mobil. Namun di luar dugaan Ramsey malah menyuruh geng preman untuk membantai keluarga Jack, di mana Ramsey mengira jika Jack sudah tidak punya siapa-siapa tentu dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun. Akan tetapi dugaan Ramsey ini ternyata salah, karena nyatanya Jack masih memiliki hati nurani, di mana ia menolak membunuh orang yang tidak berdosa. You know what they meant to me. Setelah itu Tom, Ramsey dan Lisa meninggalkan ruangan itu. Mereka bertiga akan membagi uang yang mereka dapat dari hasil menjual skema dan berkas rahasia milik senator. Saat itu Ramsey menyarankan agar Jack segera dibunuh karena kini Jack hanyalah beban baginya. Lalu tak lama kemudian, Tom masuk lagi ke ruangan Jack lalu melepaskan ikatannya.
Ternyata Tom ini sedang dalam misi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk meringkus Ramsey. Dan atas bantuan Kolonel Tom, Ramsey bisa dengan mudah mengeluarkan Jack dari penjara. Namun tiba-tiba bel tanda kebakaran yang ada di ruangan Jack berbunyi, sehingga memancing seluruh pasukan masuk ke sana. Pasukan Ramsey satu persatu dihabisi oleh Tom dan Jack, sedangkan Ramsey dan Lisa bersembunyi. Saat itu Ramsey menyuruh Jack untuk mengambil uangnya yang berada di atas meja, yang berjumlah $3 juta, lalu Jack boleh pergi jauh dan menjadi orang bebas selamanya. Namun tawaran itu tak sedikit pun membuat Jack tergiur, karena misi utamanya sekarang adalah membunuh Ramsey, alias orang yang telah membunuh anak dan istri tercintanya. Meskipun pada akhirnya Lisa berhasil menembak Kolonel Tom. Sebelum tewas, Tom sempat meminta maaf kepada Jack, karena secara tidak langsung Tom merasa punya andil atas kematian anak dan istri Jack. Dan di saat Jack lengah, tiba-tiba Lisa pun muncul sambil menodongkan senjata. Namun beruntung sudah tidak ada peluru di pistol Lisa, sehingga pada akhirnya ia tewas di tangan Jack. Sementara Ramsey berhasil kabur dengan uang $3 juta, dan Jack pun langsung mengejarnya. Saat itu Jack berhasil menembak ban mobil Ramsey, lalu mendekati dan bersiap untuk menembaknya. Namun, di sini Ramsey meremehkan Jack dengan berkata jika Jack tidak akan bisa membunuhnya karena Jack selalu dihantui keraguan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jack melakukan hal ini. Setelah Ramsey tewas, Jack bertemu dengan seorang jaksa agung bernama Martin, orang yang telah memberi misi kepada Kolonel Tom. Di sana, Martin menyampaikan terima kasih dari pemerintah atas bantuan Jack membunuh Ramsey, lalu menjelaskan siapa Ramsey sebenarnya. Ternyata dulunya Ramsey ini adalah seorang agen FBI yang dikeluarkan secara tidak hormat dari biro. Dan sejak saat itu, Ramsey merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam divisi 8 organisasi ilegal yang ia bentuk untuk memeras para pejabat korup, sampai menjual informasi kotor milik pemerintah. Dan oleh karena itulah, pemerintah menugaskan Kolonel Tom untuk memburu Ramsey. Selain itu, Martin juga mengatakan jika masih banyak orang seperti Ramsey di luaran sana, dan negara butuh seseorang seperti Jack untuk melacak mereka. Dan sebagai imbalannya, vonis seumur hidup yang diterima oleh Jack akan dihapuskan. Namun saat itu Jack menolak tawaran tersebut, karena baginya sudah tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan, karena dendamnya sudah terbalaskan. Sampai sebelum pergi, Martin memberikan kartu namanya karena dia yakin Jack pasti akan berubah pikiran dan menerima tawaran tersebut. Dan setelah itu, Jack kembali ke rumahnya dan ternyata sudah ada Leonard yang menunggunya dan ingin menyelesaikan misi dari Ramsey. Meskipun Ramsey telah tewas, namun Leonard mengatakan jika reputasinya sebagai pembunuh bayaran terbaik harus tetap dibersihkan. Namun beruntung, Jack berhasil meraih pistol miliknya yang terjatuh di lantai, sampai ia berhasil membunuh Leonard. Di akhir film terlihat Jack sedang berada di dalam sebuah pesawat. Kemudian, ia menelpon Martin di mana Jack akhirnya menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua sosok revolusi Rusia bagian Sokovia, bernama Dmitri dan adiknya yang bernama Arkady. Saat itu, mereka memulai peperangan untuk membantu memerdekakan Sokovia, dan pada peperangan itu Dmitri dikabarkan tewas. Sementara adiknya yaitu Arkady, dikabarkan berhasil ditangkap sampai peperangan tersebut dapat dihentikan oleh pemerintah Rusia. Just in that revolutionary leader Dmitry today in a Russian airstrike. Dmitry's brother, General Arkady, fell out of this violent revolution. 17 tahun pun telah berlalu, dan tersebar sebuah kabar bahwa Dmitri telah memalsukan kematiannya. Namun keberadaannya masih tersembunyi, dan sulit dikenali karena Dmitri sudah mengoperasi plastik wajahnya. Kemudian terlihat anak buah Arkady yang sedang mengejar seseorang yang diduga mengetahui keberadaan Dmitri. Ia sengaja melarikan diri karena jika Arkady tahu keberadaan Dmitri dan membawa Dmitri kembali ke Sokovia, maka peperangan melawan pemerintahan Rusia akan kembali terjadi. Namun sayangnya, orang tersebut berhasil tertangkap, lalu diinterogasi dengan sangat sadas.
Di tempat lain terlihat seorang tentara pasukan khusus bernama Mike yang sedang mengunjungi London untuk mengunjungi rumah keluarga almarhum temannya di militer dulu. Sementara di saat yang bersamaan terlihat anak temannya Mike yang bernama Danny yang sedang dihukum tidak boleh keluar oleh ibunya yang bernama Rahel. Ketika Danny hendak kabur, ia kepergok oleh Mike yang saat itu baru sampai di rumah Danny. Lalu Mike mengajak Danny untuk menonton pertandingan sepak bola yang akan digelar di kota London, yaitu West Ham United melawan Dinamo Kiev, Moskow, Rusia. Namun saat itu Danny menolak, lalu mengatakan bahwa ibunya pasti tidak akan mengizinkannya karena ia sedang mendapatkan hukuman. Setelah itu juga Mike pun segera menemui Rahel, lalu meminta izin untuk mengajak Danny menonton pertandingan. Dan meskipun pada awalnya Rahel tidak mengizinkannya, namun karena Mike adalah sahabat dari almarhum suaminya, akhirnya Rahel pun mengizinkannya. Singkat cerita, Mike dan Danny pun mulai masuk ke stadion untuk menonton pertandingan itu. Sementara di sisi lain, terlihat anak buah Arkady yang ternyata juga datang dengan menyamar sebagai panitia pertandingan. Tak lama kemudian saat Mike dan Danny sudah mendapatkan tempat duduk, pacar Danny menghubunginya untuk mengajaknya bertemu. Lalu Danny pun berdalih dengan menyuruh Mike membelikan sebuah makanan, karena dirinya sudah sangat lapar. Ketika Mike sedang membeli makanan, ia tak sengaja melihat seseorang yang sangat mencurigakan. Ternyata, orang itu anak buah Arkady, yang saat itu akan meretas seluruh CCTV yang ada di stadion. Setelah itu, barulah anak buah Arkady yang lainnya memulai misinya. Kemudian Arkady pun mengancam seorang kepala polisi yang bernama Thompson untuk menuruti semua keinginannya. Jika tidak, maka Arkady dan anak buahnya akan mencari keluarga Thompson dan ia akan membunuhnya. Sampai karena Thompson yang merasa terpojok pun bersedia menuruti perintah dari Arkady. Setelah itu mereka pun melakukan aksinya dengan mengunci semua pintu yang ada di stadion. Sementara Mike yang baru membeli makanan, ia mendapati jika Danny sudah tidak ada di tempatnya, karena saat ini Danny sedang bersama pacarnya yang bernama Brandon. Kemudian Mike pun mencoba menghubungi Danny, namun Danny malah tak mau mengangkatnya. Sampai saat itu juga secara tiba-tiba sinyal jaringan stadion tersebut mati, yang ternyata itu adalah ulah dari Arkady. Dan diketahui jika tujuan Arkady datang ke stadion tersebut adalah untuk mencari Dimitri kakaknya. Tak lama setelah itu Mike pun mencoba mendatangi seorang penjaga bernama Faisal untuk meminta bantuan. Lalu di sana Faisal mencoba menghubungi pusat kontrol agar mereka bisa membantunya mencari Danny melalui CCTV. Namun, pusat kontrol yang kini sudah dikuasai oleh Arkady tentu mengabaikan hal tersebut. Kemudian Mike yang sangat khawatir dengan Danny meminta Faisal untuk mengantarnya ke pusat kontrol. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam lift, salah satu anak buah Arkady yang bernama Andre mencoba membunuh mereka. Sampai akhirnya Mike pun berhasil membunuh Andre, lalu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam stadion tersebut. Lalu Mike dan Faisal pun memindahkan anak buah tersebut ke dalam toilet, namun malah menemukan sebuah bahan peledak yang tentunya akan digunakan oleh Arkady untuk meledakkan stadion ini. Kemudian Mike mencoba memperbaiki sebuah radio dan berhasil menghubungi komandan polisi yang berjaga di luar stadion. Lalu di sana Mike pun secara langsung memberitahu tentang keadaan darurat yang sedang terjadi di dalam stadion. Sementara komandan polisi yang tidak percaya dengan informasi Mike, ia secara langsung menghubungi Thompson di pusat kontrol.
Namun, karena Thompson yang memang sedang diancam oleh Arkady, ia mengatakan keadaan di dalam stadion baik-baik saja. It's fine. That's a negative. Okay, thanks, Steve. Di tempat lain terlihat anak buah Arkady yang terus mencari keberadaan Dimitri, sementara yang lainnya memasang peledak di setiap sudut stadion. Lalu Arkady mendapat kabar bahwa Andrei tidak bisa dihubungi, sampai membuat mereka sangat khawatir terhadap Andrei. Check on Andre. Tak lama dari itu ketika anak buah Arkady yang lain mencari Andrei, mereka mendapati jika Andrei sudah tewas mengenaskan. Lalu mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Arkady, sampai Arkady menyuruh anak buah yang bernama Vlad dan Anton untuk menangkap orang yang telah membunuh Andrei. Send Vlad and Anton back out of here. Di tempat lain Mike yang tahu jika Arkady akan melacaknya, menyuruh Faisal keluar melalui ventilasi dan menyuruhnya menemukan Danny. Sementara itu, ketika Vlad dan Anton yang akan berpencar mencari Mike, tiba-tiba saja Mike datang lalu mencoba melumpuhkan Anton. Sampai pada akhirnya Mike pun berhasil mengalahkan Anton, lalu membunuhnya. Namun Vlad yang menyadari hal itu, secara langsung datang sampai Mike harus berduel dengannya. Setelah itu salah satu anak buah Arkady yang bernama Tatiana, mendapati jika Vlad sudah tewas mengenaskan. Sementara Mike yang naik ke atas stadion, ia menjatuhkan mayat Anton keluar stadion, agar para polisi mengetahui jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sampai pada akhirnya para polisi pun menyadari jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sementara Arkady dan anak buahnya, mereka mencoba masuk ke ruang siaran stadion, dan membunuh beberapa orang di sana. Lalu, Arkady menyuruh seorang penyiar untuk memberitahu para polisi, jika dirinya akan menghancurkan seluruh isi yang ada di stadion apabila para polisi mencoba masuk ke dalam stadion. Arkady juga meminta kepada pihak pemerintah Inggris untuk menghubungi pemerintah Rusia, untuk memberitahu lokasi Dimitri kepadanya. Karena menurutnya, pemerintah Rusia mengetahui persis di mana lokasi Dimitri saat ini berada. Di tempat lain terlihat Mike yang menghubungi Faisal, dan memintanya untuk segera menemukan Danny. Lalu di sana Mike juga berpesan, agar Faisal tidak memberitahu siapapun dulu perihal situasi stadion saat ini. People in here are still blind. Just keep looking for him. Di sisi lain ternyata Danny sedang bermesraan dengan pacarnya, di sebuah tempat dalam stadion itu. Sementara salah satu anak buah Arkady, ia mendapatkan sebuah data tentang siapa Mike sebenarnya, dan mengetahui jika Mike datang bersama seorang gadis bernama Danny. Sampai akhirnya Arkady menggunakan pusat kontrol untuk mencari Danny. Bringing up live feed. Ketika Danny hendak dibawa oleh anak buah Arkady, tiba-tiba Faisal datang dan langsung membawanya bertemu dengan Mike. Just follow me, okay? Kemudian saat itu mereka menemukan banyak sekali bom yang kemungkinan akan diledakkan Arkady dalam waktu dekat. Lalu Mike yang menyadari hal itu, secara langsung menghubungi komandan polisi untuk memberitahukan hal tersebut. Mike juga mengatakan jika bom tersebut tidak bisa dijinakkan, kecuali Arkady menghentikan pemicunya. Dan hal tersebut akan bisa dilakukan jika pemerintah menuruti permintaan Arkady, yaitu menyerahkan Dimitri kepadanya. Sampai akhirnya komandan polisi yang berhasil menemukan keberadaan Dimitri, memberitahu Mike jika Dimitri berada di tribun ujung timur. Sampai tak pikir panjang Mike langsung menyuruh Faisal untuk membawa Danny, sementara Mike sendiri akan mencari Dimitri. Namun saat Mike hendak mencarinya, tiba-tiba
Singkat cerita, Mike pun berhasil menemukan Dimitri, lalu mengancam Dimitri untuk ikut dengannya. Sementara itu, terlihat Arkady yang kini sudah mengetahui keberadaan Mike, yang kini sedang bersama Dimitri. Di sisi lain ternyata Tatiana berhasil menemukan dan melumpuhkan Faisal, lalu membawa Denny sebagai sandera. Lalu ketika Mike sedang membawa Dimitri, tiba-tiba anak buah Arkady datang, namun Mike berhasil membantai mereka. Setelah menghabisi beberapa anak buah Arkady, Mike membawa Dimitri ke atas stadion, lalu menghubungi Faisal. Sementara Faisal yang baru saja tersadar, ia memberitahu Mike bahwa Denny telah disandera oleh Arkady. Sampai tak lama setelah itu Arkady menghubungi Mike, lalu mengajukan pertukaran antara Dimitri dan Denny. Do not test me. Sebelum melakukan pertukaran, Dimitri meminta Mike untuk menghabisi saja dirinya saat ini juga. Karena jika Arkady alias sang adik berhasil membawanya, maka akan ada sebuah peperangan yang sangat besar di Rusia. Lalu Dimitri juga mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan revolusinya, karena akan membuat rakyatnya sengsara. Singkat cerita, pertukaran antara Dimitri dan Denny pun tetap akan dilakukan. Di sana Denny yang menyadari jika Arkady akan tetap meledakkan stadion meskipun sudah mendapatkan Dimitri, mencoba mengorbankan dirinya. Namun saat itu Mike melarang hal tersebut, dan menyuruh Denny untuk tetap melakukan pertukaran saat ini juga. Dan ternyata, yang datang ke arah Arkady bukanlah Dimitri, melainkan Mike yang menyamar dan menggunakan baju Dimitri. Sementara itu, terlihat juga komandan polisi beserta anak buahnya yang datang, dan menyerang menggunakan helikopter. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah Arkady, Mike pun berduel dengan Arkady untuk merebut pemicu bom di tangan Arkady. Namun setelah Mike berhasil merebut pemicu bom dan hendak menembak Arkady, tiba-tiba Tatiana datang dan menghajar Mike. Sampai akhirnya Tatiana pun berhasil ditumbangkan oleh Mike dengan duel yang sangat sengit. Dan saat sekarat, Tatiana mengatakan jika pemicu itu tidak akan berfungsi, karena bom itu tetap akan meledak ketika pertandingan menginjak waktu 90 menit. No way. Di tempat lain terlihat Dimitri yang berhasil tertangkap oleh anak buah Arkady. Di sana Dimitri mengatakan alasan lain mengapa ia bersekongkol dengan pemerintah untuk memalsukan kematiannya. Yaitu adalah demi keselamatan Arkady sendiri, yang pada waktu itu seharusnya dihukum mati. Sampai demi Arkady dan demi tidak terjadi peperangan lagi, Dimitri pun tiba-tiba. Melihat Dimitri tewas sendiri, Arkady pun kesal lalu melampiaskannya dengan membunuh anak buahnya sendiri, lalu membawa Denny pergi. Lalu tak lama setelah itu, Mike yang melihat siaran Arkady dan Denny di ruang kontrol, sekuat tenaga ia mencoba berlari ke sana. Namun sayangnya, tiba-tiba di sini Mike pun merasa bersalah, karena ia tak bisa menjaga Denny dan mengira jika Denny sudah tewas. Namun, setelah Mike menyadari jika siaran yang dibuat Arkady itu bukan di ruang kontrol, ia pun segera bergegas mencari Denny. Sampai akhirnya Mike pun berhasil menemukan Denny, yang saat itu sedang disandera oleh Arkady. Lalu di sana Mike menyuruh Denny untuk melakukan sesuatu, sampai akhirnya Mike berhasil menghabisi Arkady. Setelah itu Mike dan Denny mencari Faisal, yang ternyata Faisal juga selamat dari ledakan itu. Lalu, film pun tamat.
Di awal film kita diperlihatkan kepada 3 orang yang sedang berburu di hutan. Salah satu dari mereka yang bernama Dale kemudian berpisah untuk mengejar buruannya yang lepas. Namun, saat Dale sedang membidiknya, tiba-tiba datang seorang pria murka bernama Ryan yang secara langsung menghabisi Dale. Ternyata hal tersebut sengaja Ryan lakukan karena Dale adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Kemudian Ryan pun pergi ke sebuah kota kecil di Washington yang bernama Hope. Dan diketahui jika kota tersebut adalah kota berbahaya yang dikuasai oleh kelompok gangster paling kejam di Amerika. Saat Ryan sedang membeli keperluan di minimarket, ia bertanya kepada seorang pelayan bernama Kirby, apakah di sini ada sebuah penginapan. Lalu, Kirby pun menjawab, jika di daerah sini hanya ada satu penginapan dan letaknya berada di ujung jalan ini. Yeah, there's a motel down the street. Di tempat lain terlihat para polisi yang sedang mengatur strategi untuk memburu seorang penjahat bernama Dale. Lalu tak lama setelah itu, datang seorang polisi lainnya yang memberitahukan bahwa Dale sudah ditemukan, namun dalam keadaan tewas. Sementara itu, terlihat Ryan yang baru saja sampai di penginapan, dan sedang dilayani oleh pemilik penginapan yang bernama Darcy. Saat itu Darcy bertanya kenapa ada orang asing yang berani datang ke kota ini. Lalu Ryan pun menjawab, jika ia sengaja datang karena ada urusan yang benar-benar harus diselesaikan. Kemudian adegan berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Ryan yang merupakan seorang pasukan khusus paling disegani, sedang mengadakan acara pesta bersama keluarganya. Namun ketika mereka sedang asyik berpesta, tiba-tiba ada sekelompok gangster yang langsung membantai mereka di sana. Para gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Drake ini, sengaja menghabisi keluarga pasukan khusus yang telah berani berurusan dengan mereka di masa lalu. Dan saat itu, Drake mengira jika semua orang termasuk Ryan, sudah berhasil ia habisi. Kembali lagi ke masa kini, di mana saat itu terlihat salah satu gangster akan menghabisi seekor anjing. Namun, saat ia akan menghabisinya, tiba-tiba tak lama setelah Ryan melumpuhkannya, datang kelompok gangsternya yang secara langsung menghampiri Ryan. Di sana juga terlihat Drake, yang ternyata seorang ketua dari kelompok gangster paling ditakuti itu. Dan saat itu Drake sudah lupa dengan wajah Ryan dan peristiwa waktu itu, serta memilih mengabaikan Ryan karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Namun, Drake menyuruh saudara kandungnya yang bernama Rexo, untuk mengawasi Ryan selama Ryan berada di kota ini. Tak lama setelah itu, terlihat Drake yang dihampiri oleh Rexo. Di sana Rexo mengatakan jika ada pemilik klub yang tidak mau membayar japrem, dan sekarang sudah ada di markas. Lalu Drake pun langsung mendatangi orang tersebut, dan mengajaknya berduel 1 lawan 1. Dan jika orang tersebut menang, Drake bersedia melepaskannya, dan tidak usah membayar japrem lagi selamanya. Ternyata duel tersebut dimenangkan oleh Drake, sehingga orang itu harus tetap membayar japrem kepadanya. Pada malam harinya, Rexo mendatangi penginapan Darcy untuk menanyakan keberadaan Ryan. Saat itu, Darcy mencoba menutupinya, dan tidak mempedulikan ancaman Rexo yang akan menghabisinya. Namun tak lama saat Darcy diancam, tiba-tiba Ryan datang dan langsung menghajar Rexo. Saat itu Darcy mengatakan jika orang yang Ryan hajar adalah saudara dari ketua gangster paling kejam. Namun, Ryan tidak memperdulikannya, lalu langsung mengikat Rexo di atas mobil yang tepat di tempat pembuatan barang haram milik Drake. Check this out, man. Tak
Tak lama setelah itu terlihat Drake dan anggotanya yang datang ke tempat itu. Di sana Drake sangat murka setelah mengetahui jika saudara kandungnya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sementara itu, terlihat juga Sheriff dan anak buahnya yang datang ke lokasi, namun mereka diancam oleh Drake yang akan menghabisinya jika Sheriff mencampuri urusannya. Keesokan harinya terlihat Ryan yang sedang mengawasi para gangster yang akan melakukan pengiriman narkoboy ke sebuah tempat. Lalu, saat mereka sedang di perjalanan, Ryan pun mulai melakukan aksinya. Start walking. Setelah itu salah satu anak buah mengabari Drake jika ada satu mobil hancur yang membuat kerugian yang sangat banyak. Yang jelas saja membuat Drake menjadi murka, lalu menyuruh anak buah itu untuk mencari tahu siapa yang berani melakukannya. Cops? No, not cops. Pada siang harinya terlihat Kirby yang dibawa oleh anak buah Drake untuk menghadap Drake. Saat itu Drake menyuruh Kirby untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan dan apa tujuannya datang ke kota ini. Dan jika Ryan terbukti macam-macam dengannya, maka Drake tidak akan segan-segan untuk menghabisi Ryan. Where he goes, what he does, who he is. You know everything that goes on. Saat itu juga Kirby pun mencoba menyelinap masuk ke dalam mobil Ryan, namun berhasil dipergoki oleh Ryan. Kemudian Kirby yang terlihat takut kepada Ryan, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Ryan minum di rumahnya. Lalu setelah Kirby mengajak Ryan ke rumahnya, Ryan mencoba menanyakan kenapa Kirby menyelinap ke dalam mobilnya. Sampai akhirnya Kirby pun mengaku jika ia diperintah oleh Drake untuk mencari tahu siapa Ryan dan apa tujuannya datang ke kota ini. Namun di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba salah satu anggota Drake datang sampai perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya Ryan pun berhasil memberi pelajaran kepada anak buah Drake. Sementara di sisi lain, terlihat Drake yang sedang bersama Sheriff untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Lalu Sheriff yang memang sudah mengetahui identitas Ryan pun mengatakan, jika Ryan adalah mantan pasukan khusus paling bengis, yang sengaja keluar setelah keluarganya ada yang membantai. What you always do. Malam harinya ketika Kirby sedang tidur, tiba-tiba ia didatangi oleh Drake dan anak buahnya. Di sana Drake yang kesal karena Kirby tidak bisa diandalkan, tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. Keesokan harinya Ryan yang mengetahui jika Kirby telah tewas dihabisi Drake, secara langsung bergegas ke salah satu klub milik Drake. Lalu sesampainya di sana, Ryan pun melakukan aksinya dan menghajar semua anak buah Drake yang ada di sana. Setelah menghabisi anak buah Drake yang ada di sana, Ryan pun memasukkan salah satu anak buah ke dalam bagasi, lalu menaruhnya di depan markas Drake. Lalu setelah Drake mengetahuinya, ia pun secara langsung mengumpulkan semua anak buahnya yang lain, untuk menyiapkan amunisi untuk menghabisi Ryan. Pada malam harinya terlihat Darcy yang memegang senjata, karena ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, di luar sudah banyak anak buah Drake yang saat itu akan menghabisi Ryan di sana. Lalu Ryan yang juga sudah mengetahuinya, secara langsung menyuruh Darcy untuk bersembunyi, dan memintanya untuk mematikan lampu. Sampai ketika anak buah Drake sudah masuk, tiba-tiba setelah lampu dinyalakan, ternyata Ryan berhasil menghabisi anak buah Drake yang masuk. Namun saat Ryan mengajak Darcy untuk pergi dari sana, tiba-tiba setelah itu Ryan dan Darcy dibawa oleh mereka ke markas Drake. Di sana Drake mengatakan jika sebelum ia menghabisi Darcy, ia akan lebih dahulu menjelajah di ladang pertanian Darcy. Sementara Ryan, ia akan segera dihabisi oleh salah satu anak buahnya.
Sampai di satu kesempatan Ryan berhasil melepaskan ikatannya, lalu menghajar balik orang tersebut. Namun saat masuk ke satu ruangan, Ryan tak sengaja berpapasan dengan anak buah Drake yang lain, sampai baku hantam pun harus terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Ryan pun kembali berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Lalu Ryan langsung mencari Darcy, dan menemukan Darcy yang kala itu sedang disekap di suatu ruangan. Namun, saat Ryan akan membawa Darcy pergi, tiba-tiba saja Drake muncul di sana. Saat itu Ryan menyuruh Darcy untuk pergi, sementara ia akan menangani dan menghabisi Drake. Lalu di sana, akhirnya Drake sudah ingat, jika Ryan adalah seorang pasukan khusus yang keluarganya telah ia bantai beberapa tahun yang lalu. Kemudian Drake juga bertanya, apakah Ryan yang telah menghabisi Rexo saudaranya? Dan tentu saja Ryan pun mengiyakan hal tersebut, sampai duel antara mereka pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Ryan pun berhasil mengalahkan Drake, sang ketua gangster yang sangat kejam itu. Namun, ketika Ryan lengah karena mengira Drake sudah tewas, tiba-tiba beruntung ada seorang FBI yang berhasil menembak Drake, sehingga Drake tak sempat menghabisi Ryan. Ternyata saat itu, pemerintah telah mengirim beberapa FBI untuk membantai kelompok Drake yang selalu melakukan kejahatan di kota itu. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John. Ia adalah mantan pasukan khusus yang saat ini mengalami gangguan mental, setelah semua anak buahnya tewas saat pertempuran di zona perang. Lalu di sini John meminum sebuah minuman dengan 2 buah peluru, kemudian peluru tersebut dimasukkan ke dalam pistolnya. Dan hal tersebut adalah rutinitas yang sering John lakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah ia masih layak hidup atau tidak. Setelah itu John pun pergi ke sebuah toko, untuk membeli minuman lagi. Namun tiba-tiba datang 2 orang perampok yang mengambil uang di kasir, lalu menyuruh semua orang untuk merunduk. Saat itu John yang memang seorang mantan pasukan khusus, sedikit pun tidak merasa takut oleh para perampok itu. Bahkan ketika salah satu perampok menodongkan pistol kepada John, John mengatakan bahwa senjata itu seharusnya ditodongkan ke arah kepalanya. Sampai John yang teringat kembali saat di medan perang pun, akhirnya murka dan menghabisi 2 perampok itu. Keesokan harinya John kedatangan adik kandungnya yang bernama Cindy, yang saat itu langsung memarahinya. Di sana Cindy sangat kesal kepada John, karena John lupa dan tidak menjemputnya di bandara. Namun saat itu John sangat menyesal dan meminta maaf, sampai akhirnya mereka pun akur kembali. Malam harinya ketika mereka sedang di sebuah resto, Cindy menceritakan kalau dirinya harus kembali ke Brasil dalam 2 hari. Dan diketahui kalau Cindy ini sudah menjadi aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil yang ada di sana. Singkat cerita kini Cindy pun sudah kembali ke Brasil, dan di sana kita diperkenalkan kepada seorang polisi bernama Katarina. Lalu Katarina yang memang ditugaskan di kota kecil tersebut, ia mendapat kabar kalau salah satu aktivis Amerika sedang sekarat di pinggir pantai. Dan setelah Katarina melihatnya secara langsung, ternyata orang yang dimaksud itu adalah Cindy. Setelah itu atasan Cindy yang bernama Manny, menghubungi John dan memberitahukan kalau Cindy ditemukan sekarat di pinggir pantai. Sampai setelah John mengetahui hal tersebut, ia pun secara langsung bergegas pergi ke Brasil. Kemudian adegan berpindah kepada seorang detektif bernama Tiago, yang sedang menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Terlihat juga Katarina yang saat itu bergegas ke sana, untuk melihat dan menghampiri Tiago.
Dan di sana Katarina merasa cukup kesal, karena Tiago terlalu bertindak keras dan menangkap di wilayah tugasnya. Sampai keadaan di sana pun menjadi sangat tegang, ketika salah satu warga melempari Tiago. Namun Tiago yang mengetahui jika ia kalah jumlah, meminta kesepakatan untuk menduelkan salah satu warga dengan anak buahnya. Di sana Tiago juga berjanji tidak akan datang ke kota ini lagi, jika perwakilan dari mereka bisa mengalahkan anak buahnya. Dan inilah anak buah Tiago yang bernama Carlo, yang akan berduel dengan perwakilan dari mereka. Sampai akhirnya duel tersebut pun dimenangkan oleh Carlo. Kemudian adegan berpindah kepada John, yang baru saja sampai di Brasil. Saat itu John dijemput oleh atasan Cindy yaitu Manny, yang secara langsung membawanya ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Lalu tak lama setelah itu Tiago datang menghampiri John, dan berjanji akan segera menemukan orang yang telah mencelakai Cindy. Kemudian saat itu juga John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP, tempat saat Cindy ditemukan. Sampai akhirnya Tiago pun membawa John, lalu ia memperkenalkannya kepada Katarina. Namun saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba John mengambil pistol Katarina karena ia mendengar suara yang mengejutkannya. Sampai karena hal tersebutlah Katarina dan Tiago pun sadar, jika John bukanlah orang yang sembarangan, karena sangat sigap terhadap situasi. Tak lama setelah itu Katarina menceritakan tentang semua fasilitas yang ada di kota ini, termasuk sekolah dan rumah sakit dibiayai oleh bisnis ilegal. Dan semua warga juga sudah terbiasa dengan hal tersebut, mengingat pemerintah yang ada di sana tidak peduli dengan kota ini. Setelah itu John yang teringat dengan Cindy pun memutuskan kembali ke rumah sakit, dan akan kembali ke TKP esok hari. Saat di sana John bertemu dengan seorang suster dari Asia, yang tengah memberi obat kepada Cindy. Namun tak berselang lama Cindy malah kejang-kejang, sampai John segera memanggil petugas medis. Lalu John yang panik pun kemudian mengatakan, jika terakhir kali Cindy diberi oleh seorang suster yang sepertinya berasal dari Asia. Namun saat itu suster itu mengatakan, jika di rumah sakit ini tidak ada suster atau petugas medis yang berasal dari Asia. Keesokan harinya terlihat John yang sedang ada di pinggir pantai, tempat saat Cindy ditemukan. Hingga John melihat salah satu preman di sana, yang saat itu memakai kalung milik Cindy. John yang penasaran pun kemudian bertanya pada si preman, mengenai dari mana kalung itu ia dapatkan. Namun saat itu si preman malah membuat John murka, sampai John harus menghajarnya beserta semua anak buahnya yang ada di sana. Saat John akan menghabisinya, tiba-tiba Katarina datang untuk melerai mereka. Sampai akhirnya di sini si preman mengatakan, kalau Cindy adalah orang yang merawat adik kecilnya yang telah diculik sehari sebelum Cindy diketemukan sekarat di pinggir pantai. Dan saat itu si preman juga memberikan buku harian milik Cindy kepada John, sebelum akhirnya mereka pergi dari sana. Malam harinya John menemukan sebuah nomor telepon di dalam buku harian Cindy, yang diduga orang terakhir yang Cindy hubungi. John yang penasaran pun langsung menelepon orang tersebut, dan memintanya bertemu esok hari di sebuah tempat. Lalu saat bertemu, orang itu mengatakan kalau ia adalah seorang fotografer yang pernah diminta Cindy untuk memotretnya dari jarak jauh. Dan karena tidak bisa memberikan banyak petunjuk, akhirnya orang tersebut pun pamit untuk pergi dari sana. Namun saat itu juga ternyata John berhasil mengambil flash disk si fotografer. Lalu saat si fotografer naik ke mobilnya, tiba-tiba lalu disusul oleh sekelompok orang bertato, yang secara langsung menembakkan senjatanya ke arah John. Beruntung John berhasil selamat dari serangan tersebut, lalu bergegas menemui Manny untuk mengecek flash disk yang dibawanya tadi. Di sana John juga bercerita kalau dirinya baru saja diserang oleh segerombolan orang bertato, yang terlihat seperti anggota Yakuza. Lalu Manny yang mendengar kata Yakuza pun langsung bercerita, kalau para Yakuza sudah ada di Brasil sejak 50 tahun yang lalu. Mereka juga kerap kali berbuat jahat dan menculik anak-anak kecil, dengan maksud untuk diperjualbelikan. Sampai di sini John berpikir kalau kemungkinan besar,
Cindy dibuat terluka karena telah mencoba mencampuri urusan mereka. Kemudian, John dan Manny menemukan sebuah foto saat ini Cindy tengah berbincang dengan seorang pria, yang sepertinya itu berada di depan sebuah klub malam. Local nightclub, I know where that is. Can I get a stop? Go to the right. Malam harinya John datang ke klub malam tersebut, untuk menemukan pria yang sebelumnya bersama Cindy di foto. Saat di sana John pun dengan mudah menemukannya, karena orang tersebut ternyata merupakan seorang DJ. Lalu ketika DJ itu ke kamar mandi, ia langsung mengikutinya dan menghabisi satu penjaga yang berada di sana. Setelah itu John bertanya apakah si DJ mengenal Cindy, namun DJ itu mengatakan kalau dirinya sudah lupa. Lalu John yang penuh murka pun mencoba memaksa si DJ untuk mengingat, dengan cara memasukkan kepala si DJ ke dalam kloset. Hingga akhirnya DJ itu mengatakan kalau yang membuat Cindy sekarat, tak lain bos dari si DJ itu sendiri. Dan di sana DJ itu juga memberitahu John tentang alamat dan tempat usaha dari bosnya saat ini. Keesokan harinya John yang ditemani oleh Manny langsung pergi ke alamat tersebut. Sementara di saat yang bersamaan, terlihat Tiago dan Carlo yang mengajak semua anak buahnya untuk menghabisi para pemuda yang dianggap kriminal di kota kecil tersebut. Sebenarnya hal tersebut sangat berlebihan, mengingat para kriminal itu juga adalah orang-orang yang membiayai fasilitas umum yang ada di sana. Namun saat mereka sampai di sana, dengan brutal mereka menghabisi para pemuda yang diduga terlibat bisnis ilegal itu. Sampai salah satu anak buah Tiago berhasil menemukan sekelompok pria Jepang yang tengah menculik anak-anak di kota tersebut. Namun saat Tiago dan Carlo menghampirinya, anehnya ia malah menghabisi anak buahnya sendiri. Ternyata di sini terungkaplah sebuah fakta, kalau selama ini Tiago dan Carlo telah bersekongkol dengan para Yakuza. Dan alasan mengapa Tiago membantai para pemuda di sana, tak lain karena mereka selalu menggagalkan bisnis penculikannya. Di balik itu terlihat John yang baru sampai, ke alamat yang tidak lain adalah tempat bisnis para Yakuza itu. Lalu di sana John menyuruh Manny untuk kembali, sementara dirinya akan menyelesaikan masalahnya seorang diri. Hingga ketika John mulai masuk ke sana, ia pun langsung menghabisi satu persatu dari mereka. Meskipun mereka cukup banyak, namun hal itu bukanlah sebuah masalah bagi John sang mantan pasukan khusus. Sementara itu, ternyata orang yang mengelola tempat tersebut adalah orang yang dulu menyuntikkan racun saat pada Cindy, yang saat itu langsung menghubungi bosnya yang bernama Hirimoto. Hirimoto pun kemudian meminta si pengelola kembali ke rumah sakit, sementara permasalahan itu akan diberikan kepada Tiago dan Carlo. Lalu di sana Hirimoto memperlihatkan kekejamannya dengan menghabisi si DJ. Di sisi lain John yang berhasil menghabisi mereka, ia dikejutkan dengan kedatangan Tiago dan Carlo. Lalu tak berselang lama terlihat juga Katarina dan anak buahnya untuk menghentikan keributan mereka. Di sana John pun mengatakan kalau dirinya punya bukti sebuah kejahatan Yakuza di dalam sebuah cover yang ia bawa saat di klub. Namun, di sana Tiago mengatakan kalau koper DJ itu akan ia bawa untuk diselidiki. Ketika John keluar bersama Katarina, akhirnya John mencurigai kalau Tiago bersekongkol dengan para Yakuza itu. Dan hal itu dapat ia simpulkan saat tadi ketika Tiago menyebutkan nama si DJ, yang padahal John tidak pernah menyebutkan dari mana cover itu ia ambil. Sampai karena hal tersebutlah John pun menyuruh Katarina untuk menjaga Cindy di rumah sakit, sementara ia akan mengintai Tiago dan Carlo. Tak lama setelah itu ketika Katarina hendak masuk ke kamar Cindy, ternyata wanita Yakuza itu sudah berada di sana untuk menghabisi Cindy. Sampai Katarina yang melihat hal itu pun, secara langsung menghabisinya. Di balik itu terlihat Tiago dan Carlo yang mendatangi sebuah pelabuhan, sementara John menyelinap di bagasi mobilnya. Lalu saat John mengawasi mereka, ternyata tempat itu adalah markas Yakuza yang dijadikan tempat penampungan anak-anak yang diculik. Kemudian John pun langsung menghubungi Manny dan menyuruhnya untuk mengirim polisi ke tempat tersebut. Namun saat Tiago dan para Yakuza itu berkumpul, mereka mendengar suara tembakan dari luar, dan mereka langsung menyangka kalau itu adalah ulah John. Dan ternyata itu adalah benar, karena saat ini John mulai masuk untuk membantai mereka semua.
Sampai akhirnya John pun harus berhadapan dengan Tiago. Namun saat John akan menghabisi Tiago, tiba-tiba Carlo datang dan terjadilah perduelan di sana. Di tengah-tengah duel tiba-tiba datang Hirimoto, sampai John harus melawan mereka bertiga. Terlihat John yang masih bisa mengimbangi pertarungan, meskipun ia harus berhadapan dengan 3 orang. Sampai John yang sudah sangat murka pun, akhirnya berhasil menghabisi Tiago dan Carlo. Lalu setelah menghabisi Tiago dan Carlo, John pun harus berduel dengan Hirimoto. Dan di sana John mengambil sebuah pipa besi, untuk melawan Hirimoto yang saat itu membawa samurai. Sampai akhirnya John pun berhasil mengalahkan Hirimoto, sang ketua Yakuza itu. Sementara Tiago yang masih hidup, ia mengatakan kalau ia menyesal telah bersekongkol dengan Yakuza. Namun di sana John memberikan pistol, dan menyuruh Tiago untuk memilih menghabisi diri sendiri atau ditangkap. Saat hendak keluar John mendengar suara tembakan, yang artinya Tiago lebih memilih wafat daripada harus ditangkap. Hingga akhirnya John pun berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik, sementara para polisi menangkap para penjahat yang masih hidup. Kemudian adegan berpindah, dan terlihat John yang masih menunggu adiknya untuk kembali sembuh. Namun di sana dokter itu mengatakan, kalau Cindy akan kembali sembuh setelah dirawat untuk beberapa tahun, karena luka dalam dan cedera otak Cindy yang cukup parah. Lalu keesokan harinya terlihat Manny yang mengajak John untuk bekerja bersamanya, dan jika John bersedia ia berjanji akan membiayai perawatan Cindy sampai sembuh. Sampai John yang menyadari jika Cindy pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak, akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Stray. Ia adalah seorang petarung jalanan yang setiap harinya bertarung hanya demi mendapat uang untuk menyambung hidupnya. Dan saat itu, Stray akan melawan mantan polisi yang belum pernah terkalahkan. Pada awalnya Stray sangat kesulitan menghadapi orang tersebut, bahkan ia beberapa kali sempat ditumbangkan. Namun pada akhirnya, ia berhasil membalikan keadaan, lalu mengalahkan orang tersebut. Di sisi lain terlihat seorang pria yang saat itu sedang mengawasi Stray. Ia pun kemudian menawarkan Stray pekerjaan, dan jika Stray berminat nanti malam ia harus pergi ke sebuah klub malam. Pada malam harinya Stray pun pergi ke sana untuk memenuhi undangan tersebut. Dan di sana, saat Stray sedang menunggu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang penari klub yang bernama Rina. Sampai pada akhirnya mereka pun mengobrol dan nampaknya Stray dan Rina langsung memiliki ketertarikan satu sama lain. Tak lama setelah itu seorang pria meminta Stray untuk menemui orang yang akan mempekerjakannya. Yang ternyata ia adalah seorang bos mafia, sekaligus pemilik klub tersebut yang bernama Estelle. Saat itu ia menawari Stray sebuah pekerjaan, menjadi salah satu tangan kanannya dalam bidang penagihan hutang. Ia juga akan memberikan gaji yang sangat besar, yang jauh ketimbang Stray melakukan pertarungan jalanan. Sampai karena iming-iming gaji yang besar itu, Stray pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian Estelle menyuruh Stray untuk menemui seorang pria bernama Kuda. Mereka pun lalu pergi menuju ke sebuah tempat, untuk menagih kepada seseorang yang mempunyai hutang kepada Estelle. Tak lama dari itu terlihat seorang pria besar yang dimaksud oleh mereka. Kemudian Kuda menyuruh Stray untuk menghajarnya, sampai terjadilah baku hantam antara mereka. Setelah berhasil mengalahkannya mereka pun membawa orang itu ke tempat sepi yang berada di dekat pantai.
Di sana kuda mencoba menagih uang yang sudah orang itu janjikan, namun orang itu mengatakan kalau ia masih belum punya, lalu kembali meminta tempo. Namun dengan tegas, kuda menjawab tidak ada lagi tempo kedua bagi seorang penghutang. Setelah menghabisi orang tersebut, kuda mengajak Stray ke tempat latihan golf. Saat itu terungkap jika kuda ini baru saja dibebaskan dari penjara, setelah membantai sekelompok mafia, dan Estelle adalah orang yang membebaskannya. Lalu, kuda pun membayar Stray atas pekerjaan yang telah ia lakukan tadi. Esok harinya terlihat kuda yang sedang ngopi di dekat pantai. Lalu tak lama setelah itu terlihat seorang wanita bernama Agnes, yang diketahui sedang mencuri sebuah barang. Namun, kuda yang melihat hal itu dengan segera menghampiri mereka, lalu membayar ganti rugi kepada si penjual. Sampai kuda dan Agnes pun berkenalan, dan ternyata Agnes ini masih berusia 15 tahun. I am Kuda. I am from Miami. What type of food do you like? Pada malam harinya saat mereka makan malam bersama, Agnes bercerita kalau sebenarnya ia adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Namun, Agnes memilih kabur sebab pemilik panti asuhan sering berbuat tidak senonoh kepada Agnes. Dan karena mendengar hal itu kuda pun menjadi sangat prihatin dan merasa kasihan kepada Agnes. Sampai ia pun membawa Agnes ke sebuah motel, lalu menyuruh Agnes untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Hey, just a regular room. Saat itu terlihat kuda yang membayar tagihan motel tersebut, lalu menitipkan Agnes kepada pemilik motel dan memberikan sejumlah uang kepada Agnes. Bahkan, tidak hanya itu saja, kuda juga akan mengurus sebuah berkas, supaya Agnes bisa resmi menjadi anak angkatnya. Beberapa jam kemudian Agnes yang sedang bersantai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan saat dibuka, ternyata orang tersebut hendak menculik Agnes. Keesokan harinya ketika kuda akan mendatangi Agnes, ia melihat pintu yang sudah dijebol dan Agnes sudah tidak ada di sana. Saat itu juga kuda pergi menghampiri Stray yang saat itu tengah bertarung, lalu meminta bantuan Stray untuk ikut mencari Agnes. Namun, sebelum itu Stray harus menyelesaikan dulu pekerjaannya yang sudah diberikan oleh Estelle bos mereka. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk menagih uang Estelle. Dan kali ini, orang yang ditagihnya tidak macam-macam dan akan membayar semua hutangnya saat itu juga. Namun, seketika saja kuda menjadi marah setelah melihat jepitan uang yang dipakai orang tersebut, mengingat jepitan itu adalah jepitan yang sebelumnya ia berikan kepada Agnes. It's my money clip. Who is your friend? Saat itu dengan ketakutan, orang itu mengatakan kalau jepitan tersebut ia dapat dari si pemilik motel. Lalu setelah itu, mereka menemui Estelle terlebih dahulu untuk memberikan uang tagihannya sebelum kembali mencari Agnes. Saat itu Estelle malah memerintahkan kuda dan Stray untuk menagih uang lagi kepada seorang mafia bernama Freddy. Namun, kuda meminta izin untuk tidak ikut dengan alasan ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Sampai akhirnya, orang yang akan pergi menagih uang kepada Freddy hanya Stray seorang diri. Setelah itu kuda pun langsung bergegas mencari si pemilik motel. Tanpa basa-basi ia langsung menghajar si pemilik motel untuk menanyakan di mana Agnes. Dan setelah kakinya ditembak, akhirnya si pemilik motel mengatakan kalau Agnes telah diculik oleh Freddy, si mafia yang berada di tengah kota. Saat itu kuda langsung teringat kalau Freddy adalah orang yang sekarang akan ditagih oleh Stray. Sampai tanpa ragu kuda pun langsung menghabisi si pemilik motel itu. You have everything. Kemudian adegan berpindah kepada kuda yang saat ini sudah berada di depan markas Freddy bersama Stray. Saat mereka masuk ke dalam, terlihat puluhan wanita yang sedang dikurung di dalam kandang jeruji besi. Ternyata, wanita-wanita tersebut dipaksa untuk melakukan streaming online ilegal, yang bahkan untuk makan minum dan ngising pun mereka harus melakukannya di dalam kandang. Setelah itu terlihat Freddy yang saat itu menyambut kuda dan Stray dengan cukup baik. Ternyata, Freddy ini adalah salah satu partner bisnis Estelle dalam streaming online ini. Ia juga mengatakan jika kuda dan Stray ingin wanita, ia tinggal masuk saja ke dalam kandang seperti seekor hewan. Bahkan, mereka juga mempunyai wanita dari umur 10 tahun sampai wanita dewasa. Looks like you've been around the game a long
Tak lama kemudian terlihat Agnes yang akan mereka masukkan ke dalam kandang. Namun kuda yang melihatnya, sementara hanya diam dan seolah-olah tidak mengenal Agnes. Saat itu kuda masih memikirkan bagaimana ia bisa melepaskan Agnes dan semua wanita di sana. Lalu, setelah urusannya selesai, Freddy segera menyuruh kuda dan Stray untuk segera pergi karena Freddy terlalu sibuk. Yo. Singkat cerita, kuda dan Stray kembali menghampiri Estelle, lalu memohon untuk menghentikan bisnis Freddy. Namun, saat itu Estelle menolak sebab pendapatan dari Freddy sangatlah besar. Kuda pun terus memaksa hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja bersama Estelle. Lalu Estelle yang merasa tersinggung secara langsung menyuruh bodyguardnya untuk menghabisi kuda saat ini juga. Bahkan ia juga menyuruh Stray untuk ikut membantu menghabisi kuda, namun inilah yang dilakukan Stray. Saat itu si bodyguard berusaha menghabisi kuda, namun untungnya kuda mampu merebut pistol yang dibawa si bodyguard, lalu langsung menghabisinya. Estelle yang melihat hal itu segera mengambil senjata untuk menghabisi mereka. Namun tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Ternyata orang yang menembaknya adalah Rina, seorang penari yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian kuda menyuruh Rina dan Stray untuk membawa semua uang milik Estelle, lalu segera pergi ke kota lain. Sementara kuda, ia akan ikut menyusul setelah menghabisi semua kelompok Freddy. I'll meet you soon. Setelah itu kuda memberikan semua kunci kandang untuk melepaskan semua wanita sanderaan. Namun pada akhirnya, Freddy berhasil melumpuhkan kuda dengan menembak perutnya. Dan ketika kuda benar-benar akan Freddy habisi, tiba-tiba kuda yang berniat akan menyelamatkan Agnes, kini malah Agnes yang menyelamatkan kuda. Lalu setelah itu, mereka berdua segera pergi untuk menyusul Stray dan juga Rina. Dan di sana, mereka berencana akan pindah ke kota yang jauh dengan semua uang milik Estelle dan juga Freddy. Drive north. You have to find your place in this world. Di akhir film terlihat Stray yang sekarang membuka usaha bengkel. Di sana juga terlihat Agnes dan Rina, sementara kuda saat itu sedang cekcok dengan pacar barunya, sebab uang yang kuda berikan kepada si pacar ada bercak darahnya. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sebagian besar penduduk dari kota ini diketahui menjadi para pecandu karena maraknya para pengedar yang berkeliaran. Setelah itu kita diperkenalkan kepada seorang sheriff bernama Mike. Saat itu Mike mendapati jika anaknya sudah terbujur kaku karena mengalami overdosis akibat barang haram. Kemudian adegan beralih kepada seorang pria bernama John. Saat itu John baru saja membeli beberapa minuman untuk pacarnya yang bernama Ruby. Dan di sini, kita diberitahu kalau John dan Ruby ini merupakan seorang pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pada suatu hari terlihat John dan Ruby sedang bersantai di teras depan rumahnya. Di sana Ruby merasa kalau mereka harus segera menghentikan kecanduannya dan hidup normal seperti yang lain. Ia juga menjelaskan kalau ia sangat ingin menikah dan punya anak serta hidup normal bersama John. I was thinking that maybe I think it might help us get. I think that we can do it together. Sampai setelah cukup lama berbincang, kini mereka pun memutuskan untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu jika hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian mereka membuang semua barang dan peralatan yang biasa mereka pakai untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan di hari-hari berikutnya, terlihat mereka yang masih bisa menahan, namun semakin lama mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan.
Suatu waktu Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi, berencana untuk kembali membeli barang haram itu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh John, yang pada saat itu meyakinkan Ruby kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Singkat cerita mereka pun kini berhasil melewati semua itu. Saat itu terlihat Ruby yang mendatangi gereja, sementara John pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Setelah membeli cincin tersebut, John tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Dan diketahui jika Elvis lah yang selama ini menjual barang tersebut kepada John dan juga Ruby. Lalu, di sisi lain kita diperlihatkan kepada para gangster yang menguasai peredaran di kota tersebut. Dan para gangster itu dipimpin oleh seseorang bernama Coyote. Beberapa hari kemudian terlihat John dan Ruby yang pergi ke rumah keluarga Ruby. Saat itu mereka berencana untuk memberitahu keluarga Ruby jika John dan Ruby akan segera menikah. Lalu, sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter. Tak lama setelah itu saat keluarga Ruby berkumpul untuk makan bersama, Ruby mengatakan kalau ia dan John akan segera menikah. Saat itu, ibu kandung Ruby sempat kecewa, karena seharusnya John meminta izin dulu kepadanya. Lalu John pun langsung meminta maaf kepada si ibu, dan ia berjanji jika ia akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. Sampai pada akhirnya ibu Ruby pun merestui John untuk menikahi anaknya. Welcome to the family, Shelby John. Di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Sampai di suatu kesempatan, Ruby mengatakan kalau ia sangat ingin dibaptis sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya terlihat John yang akan pulang ke rumah, sementara Ruby akan menyusul dan sekarang masih di rumah ibunya. Sesampainya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang saat itu mengatakan kalau ia mempunyai barang baru yang pastinya disukai oleh John dan Ruby. Namun, dengan emosi John mengatakan jika ia akan menghajarnya, jika berani menawari lagi barang haram tersebut kepada John ataupun kepada Ruby. Setelah Elvis pergi dari rumah John, ia tak sengaja berpapasan dengan mobil Ruby. Saat itu Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepadanya. Mendengar hal itu, tentu membuat Ruby sangat kecewa karena ia merasa dibohongi oleh John, dan menyangka kalau John diam-diam masih menjadi pemakai. Selain itu Elvis juga memberi barang haram baru kepada Ruby, karena selama ini Ruby adalah pelanggan terbaiknya. Pada saat Ruby sampai di rumah, John bertanya kenapa Ruby bertingkah aneh, padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby. Namun saat itu Ruby nampak menutupi semua permasalahannya, lalu mengatakan semua baik-baik saja. Keesokan harinya saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ia begitu sangat syok karena Ruby kini telah tewas akibat overdosis. Dan hal ini tentu membuat John sangat bersedih, mengingat besok lusa adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu John tetap membawa Ruby untuk melakukan pembaptisan, karena hal itulah yang menjadi permintaan terakhir Ruby. Saat itu John menolak untuk dibaptis, lalu mengatakan jika ada beberapa dosa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian, John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan, karena John berencana untuk membalas dendam kepada Elvis. Namun karena John tidak mempunyai senjata apa-apa, ia pun akhirnya hanya membawa sebuah alat tembak paku. Tak lama setelah John pergi tiba-tiba datang Sheriff Mike bersama anak buahnya. Rupanya Sheriff ini sudah mendengar kematian pacar John, dan ia tahu kalau John pasti akan melakukan balas dendam. Namun sayangnya pada saat itu Sheriff ini tidak menemukan John, karena John sudah pergi dari rumahnya.
Pada malam harinya terlihat John langsung mendatangi rumah Elvis. Dan saat Elvis akan membuka pintu, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan anak Elvis untuk segera pergi dari rumah. Lalu, John bertanya kenapa Elvis masih memberikan barang haram kepada Ruby. Saat itu Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan, yang mana dalam sebulan ia harus menjual 1 kilogram barang haram. Kemudian John bertanya dari manakah barang haram itu. Namun, awalnya Elvis tidak mau memberitahu, sampai John harus terus menyiksanya. Sampai karena sudah tidak kuat, Elvis pun mengatakan kalau barang haram itu ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah Elvis mengatakan nama Darius dan lokasinya, John pun langsung menghabisinya, lalu mencuri beberapa senjata milik Elvis. Lalu, John bergegas mendatangi sebuah hotel, karena dari informasi yang diberikan Elvis jika Darius tinggal di sana. Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Setelah itu Darius bertanya apa yang John inginkan. Lalu, John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini. Kemudian Darius mengatakan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis tersebut, namun sayangnya bos Darius tidak akan membiarkan Darius berhenti. John pun kemudian bertanya siapa dan di mana bos Darius itu. Namun, belum sempat Darius menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkannya. Dan karena hal itu John pun langsung menembak kaki tangan kanan dari Darius tersebut, sampai pada akhirnya Darius mengatakan kalau bosnya bernama Coyote, yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil bersama para gangsternya. Dan saat itu, Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote, sebelum Coyote membunuh John serta dirinya. Sampai pada akhirnya John pun segera pergi dan tidak menghabisi Darius. Tak lama kemudian terlihat Sheriff dan satu anak buahnya yang tengah pergi menuju hotel, setelah mereka mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John. Sesampainya di sana Sheriff ini mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam ambulans. Dan karena si tangan kanan Darius ini tidak mau menjawab, Sheriff ini pun langsung sedikit menyiksanya. Sampai pada akhirnya si tangan kanan ini mengatakan kalau John sedang menuju markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil. Singkat cerita akhirnya John sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John terlebih dahulu memantau pergerakan mereka. Saat itu terlihat Coyote yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya, yang dianggap sebagai pengkhianat, sementara di bawah markas terlihat satu mobil yang hendak mengirim barang. Sampai ketika John berhasil menghentikan mobil itu di tengah jalan, tanpa ragu John langsung menghabisi sopirnya. Lalu, John menaruh beberapa granat sampai mobil itu pun meledak. Setelah itu John diam-diam masuk ke area markas melalui jalan belakang, lalu secara langsung membantai mereka semua. Satu persatu anggota anak buah Coyote berhasil John habisi, sampai John mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menembak, ternyata John sudah kehabisan peluru, sampai terjadilah baku hantam antara mereka hingga Coyote memilih kabur ke dalam hutan. John pun kemudian mengambil senjata yang tergeletak di sana, lalu segera mengejar Coyote. Lalu tak lama dari itu Sheriff Mike datang bersama satu anak buahnya, sementara John dan Coyote masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah berjam-jam di sana Coyote mencoba menghubungi bos besar yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. Namun tiba-tiba, John merampas ponsel Coyote dan ia sangat terkejut karena dalang dari semua peredaran di kota ini adalah orang yang ia kenal. Saat John akan menghabisi Coyote, tiba-tiba Sheriff datang menodongkan pistol. Saat itu si Sheriff meminta kepada John untuk menghentikan semua kebrutalan ini, lalu ia akan menanganinya. Namun, ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah Sheriff itu. Namun beruntung John berhasil menghabisinya, sementara Coyote terpaksa Sheriff tembak karena mencoba melawan.
Kemudian John dan Sheriff membawa anak buah Sheriff untuk segera keluar dari hutan, lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk mengantar anak buah Sheriff ke rumah sakit. Sementara John, ia akan mendatangi dalang dari semua peredaran yang ada di kota ini. Singkat cerita, akhirnya John bertemu dengan dalang di balik semua ini, yang ternyata orang tersebut adalah Peter atau paman dari pacar John. Saat itu John benar-benar tidak menyangka jika Peter yang dianggapnya sebagai orang yang religius, ternyata adalah bandar terbesar. Lalu, Peter mengatakan kalau semua ini ia lakukan untuk menghidupi anggota keluarga Ruby, yaitu keluarga dari pacar John. Sampai di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata, lalu terjadilah hal ini. Ketika Peter sudah terpojok, John pun segera memasukkan barang haram ke tubuh Peter, agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby pacarnya. Dan di akhir film, setelah Peter tewas, John mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti Ruby. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada suami istri yang sedang terlelap tidur. Tak lama setelah itu, seorang anak masuk ke kamar mereka lalu mengatakan bahwa di luar banyak orang. Saat itu sang ayah yang sedang tertidur pun segera mencuci muka untuk melihat apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Dan pria ini bernama John. Ketika John membuka ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria dengan topeng hitam, yang langsung memukul kepala John menggunakan besi. Setelah itu, salah satu pria membuka penutup kepalanya, lalu John bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pria tersebut tak menjawab apapun lalu secara langsung menembak istri John tepat di kepalanya. Bahkan tak hanya itu saja, pria tersebut juga melakukan hal yang sama kepada putri kesayangan John. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit, di mana memperlihatkan John yang baru tersadar kembali setelah mengalami koma. Dan akibat dari kejadian itu, kini John harus mengalami sedikit lupa ingatan. Very good. Saat itu juga, ada seorang agen FBI yang bernama Gorman, yang hendak menanyakan tentang kematian anak dan istri John. Dan diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux, yang merupakan mantan tentara Amerika yang menentang pemerintahan Amerika, dan menjadi ketua dari kelompok teroris. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Magnus, seorang tentara pasukan khusus yang sudah lama dipecat. Sementara itu terlihat John yang sekarang sudah pulih, dan hendak pulang dari rumah sakit tersebut. Namun saat tiba di rumah, ia teringat kembali tentang kenangan bersama istri dan anaknya yang telah dibunuh Lux. Di tempat lain terlihat Magnus yang akan menghabisi wakil ketua kelompok teroris bernama GR. Alasan Magnus memburu mereka karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Sampai ia pun langsung membantai orang-orang yang pada saat itu ada di sana. Setelah menghabisi semua anak buah GR, kini ia pun harus berduel dengan GR. Namun, GR yang memang sangat kuat mampu melumpuhkan Magnus, lalu memasukkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintahnya. Sampai GR pun memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya. Kembali lagi kepada John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seorang pria bernama Isaac, yang mengaku sebagai temannya. Namun, John yang memang sedang mengalami hilang ingatan, tentu ia tidak mengingatnya sama sekali. Kemudian Isaac menyuruh John untuk menemuinya, karena ia sedang dalam masalah besar. Hingga akhirnya, John pun segera bergegas ke sana.
Sesampainya di sana John menemukan Isaac yang sudah tewas mengenaskan. Di sana John juga menemukan sebuah kartu, yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk ke sebuah klub malam. Lalu, sesampainya John di klub malam itu, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Sarah, yang sepertinya sudah mengenali John. John yang memang ingin ingatannya kembali pulih pun berusaha mendekati Sarah untuk mencari informasi. Namun, saat itu Sarah menolak dan menghindar dari John. Tak lama setelah itu saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus yang secara langsung memasukkan sesuatu ke pundaknya. Hal tersebut sengaja Magnus lakukan agar John terhipnotis dan ikut bergabung bersama dengan kelompoknya. Namun karena hipnotis itu menampilkan ketua teroris yaitu Luck, tentu saja membuat John tidak terpengaruh. Sampai akibat dari kegaduhan tersebut kini John pun harus diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu John mengikuti Sarah ke apartemennya untuk meminta Sarah memberitahu memulihkan kembali ingatannya. Namun, tiba-tiba saja Magnus datang untuk menghabisi John dan melakukan hal ini. Akibat dari pertarungan yang sangat brutal itu, membuat tangan John harus tertebas. Namun, saat John terpojok, Sarah mencoba membantu John sampai John membalas menebas kaki Magnus. Di tempat lain terlihat GR dan Lux yang sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah. Sementara itu, di sebuah penginapan John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Saat itu Sarah menjawab jika dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Namun pada suatu malam John dipukuli oleh satu kelompok hingga tak sadarkan diri, dan kemudian mereka membawa John. Keesokan harinya ketika Sarah akan membawa John ke sebuah tempat, tiba-tiba saja Magnus datang kembali dan menabrak mobil John sampai terguling. Sampai saat itu mereka pun harus berduel dengan sangat brutal. Meskipun awalnya mereka terlihat sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus. Setelah itu John dan Sarah pergi ke sebuah tempat di tengah hutan. Lalu, John meminta Sarah untuk mengeluarkan alat yang telah ditanamkan oleh Magnus di pundaknya. Dan ternyata itu adalah sebuah alat untuk menghipnotis seseorang agar mau mengikuti kelompok teroris itu. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi, sementara John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana. Dan diketahui jika sungai itu adalah jalan untuk menuju markas teroris tersebut, sampai tiba-tiba John dijemput oleh seseorang yang akan mengantarkannya ke markas teroris itu. Sesampainya di sana John langsung disambut oleh seorang dokter yang akan memeriksa fisiknya. Namun faktanya, saat itu John akan dihapus semua ingatannya agar John tunduk kepada Luke selamanya. Namun ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja John mengamuk karena teringat kembali dengan kenangan bersama istri dan anaknya. Sampai John pun harus berhadapan langsung dengan sang wakil ketua yaitu GR. Meskipun pada awalnya John sempat terpojok, namun karena dendam di hati John yang sangat membara, ia pun terus mencoba melumpuhkan GR. Hingga pada akhirnya John berhasil membunuh GR dengan sangat sadis. Setelah itu John pun melanjutkan untuk menemui sang ketua yaitu Lux. Sampai pertarungan yang sangat brutal pun harus terjadi.
Sebelum Lux tewas, ia sempat menjelaskan bahwa John sebenarnya adalah seorang tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan, dan pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh. Bahkan, pemerintah juga sengaja memasukkan memori ke otak John yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan, yaitu dengan merubah ingatan John yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Padahal kenyataannya, John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Namun karena tidak percaya dengan semua perkataannya, John pun akhirnya menghabisi Lux. Setelah itu anak buah Lux menghampiri John, dan menganggap bahwa John adalah ketua baru. Setelah kejadian itu terlihat Agen Gorman yang mendatangi John untuk mengapresiasi karena John telah menghabisi kelompok separatis seorang diri. John pun kemudian bertanya mengenai dirinya yang diprogram pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Lalu, Gorman pun menjelaskan kalau semua hal itu memang benar. Selain itu, ingatan John yang seolah-olah keluarganya dihabisi oleh Lux adalah sebuah settingan. Dan hal itu sengaja dilakukan agar John dapat memberantas semua separatis tanpa harus diperintah. Namun, John yang tak terima dengan kenyataan itu, secara langsung menghabisi Agen Gorman. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok marinir yang sedang disandera dan disiksa oleh para teroris. Kemudian terlihat seorang marinir bernama John yang sedang bersembunyi dan berniat akan menyelamatkan para sandera. Saat itu, John sempat mendapat kabar dari pusat komando untuk tidak bertindak lebih lanjut, namun ia malah mengabaikan perintah tersebut karena ingin segera menyelamatkan temannya yang sedang disandera. Sampai akhirnya John pun berhasil menyelamatkan para marinir yang disandera, lalu membawa mereka kembali ke negaranya. You guys ready to go home? Sesampainya di sana John pun malah dibebas tugaskan, atau bisa dibilang ia dipecat. Dan semua itu terjadi karena John tidak mematuhi instruksi dari pusat komando, dan dinilai kalau John telah bertindak sendiri tanpa perintah. Sampai karena hal itulah kini John pun pulang ke kampung halamannya, menemui sang istri yang bernama Kate. Kemudian adegan berpindah kepada kelompok mafia, yang diketuai oleh seorang pria bengis bernama Rom. Saat itu mereka hendak merampok toko perhiasan, dan Rom menyandera seorang wanita agar sang pemilik toko membukakan akses masuk. Sementara pemilik toko yang melihat kalau wanita itu dijadikan sandera, akhirnya ia pun membukakan akses masuk untuk Rom dan kelompoknya. Setelah mereka masuk ternyata wanita yang mereka sandera itu merupakan kekasih Rom sendiri, dan ia bernama Angela. Kemudian Rom menghabisi pemilik toko itu, dan saat mereka hendak keluar polisi pun datang sampai tembak-menembak pun terjadi di sana. Sampai akhirnya Rom pun berhasil menghabisi para polisi itu, lalu dengan santai ia pun segera pergi dari sana. Di balik itu terlihat John yang awalnya seorang marinir, kini bekerja menjadi seorang satpam. Dan di hari pertamanya bekerja John harus menghadapi seorang anak orang kaya yang membuat kerusuhan di tempat kerjanya. Namun karena hal itu juga kini John harus dipecat, yang padahal hari itu adalah hari pertamanya ia bekerja. Malam harinya terlihat Angela yang merasa ketakutan karena Rom telah menghabisi pemilik toko. Namun saat itu Rom mencoba menenangkan Angela, lalu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara di balik itu terlihat John yang sedang bercerita kepada Kate kalau ia telah dipecat dari pekerjaannya karena kejadian siang tadi. Sampai karena hal itulah kini sang istri pun mengajak John untuk camping, menghibur diri dan menghilangkan rasa penatnya. Saat di perjalanan John mampir ke pom untuk mengisi bensin, lalu membeli makanan ke minimarket di sana. Namun di tempat itu juga ada Rom dan kelompoknya yang akan mengisi bensin dan juga membeli makanan. Namun tiba-tiba saja datang seorang polisi yang menghampiri Rom, sampai anak buah Rom yang melihat hal tersebut, ia langsung menembak mati polisi itu. Di sana mereka juga menyandera Kate, karena Kate dianggap saksi hidup atas kejahatan yang mereka lakukan.
Lalu dengan brutal mereka juga menghancurkan minimarket itu, dengan John yang masih ada di dalamnya. Setelah itu terlihat John yang ternyata masih selamat, lalu segera pergi mengejar Rom dengan mobil polisi di sana. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, sampai John harus diberondong habis oleh mereka. Akibat dari itu kini mobil yang dikendarai Rom terlihat rusak parah, sehingga membuat mereka harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu setelah itu para polisi dan detektif pun datang ke pom tadi, untuk melakukan olah TKP. Sampai ketika seorang detektif menemukan jejak pecahan mobil di tepi sungai, ia pun bertemu dengan John yang ternyata selamat dari kejadian tadi. Lalu John berkata bahwa istrinya telah diculik oleh kelompok yang telah menghancurkan pom itu, sampai kemudian detektif itu pun membebaskan John. Kemudian kembali lagi kepada Rom yang saat itu berjalan kaki, lalu menghabisi salah satu anak buahnya karena telah bertengkar dengan anak buahnya yang lain. Di balik itu terlihat John yang telah menemukan jejak Rom yang telah menyandera istrinya. Namun tiba-tiba saja John terperangkap oleh jebakan dua orang mafia lain, dan mereka menganggap bahwa John adalah seorang polisi yang akan menangkap mereka berdua. Kemudian John pun disekap dan disiksa habis-habisan, tanpa ampun dan dengan sangat brutal. Namun karena John adalah mantan marinir terlatih, ia pun dapat melepaskan tali yang mengikat tangannya lalu menghabisi mereka berdua. Di tempat lain terlihat Rom yang menemukan pondok di tepi sungai, lalu mereka berniat bersembunyi di sana. Sementara John sang mantan marinir sendiri, ia pun akhirnya berhasil menemukan kelompok Rom yang saat itu akan memasuki pondok tersebut. Saat itu John berencana akan membunuh satu persatu dari kelompok Rom dengan cara yang sebelumnya sudah John rencanakan. Lalu saat Rom masuk ke dalam pondok tersebut, tiba-tiba saja listrik di pondok itu mati dan Rom langsung menyuruh satu anak buahnya untuk membetulkannya. Namun saat anak buah itu hendak membetulkan listrik tersebut, tiba-tiba John muncul lalu menghabisinya. Di balik itu Rom yang merasa orang suruhannya sudah lama tidak kembali, akhirnya ia pun menyuruh satu anak buahnya lagi untuk mengeceknya. Namun saat si anak buah itu mengeceknya, John yang murka pun dengan cepat menghabisinya. Setelah itu John pun mematikan generator itu, sehingga membuat Rom dan pacarnya panik. Lalu di situasi itu Kate mencoba melarikan diri, sampai Angela mengejarnya dan terjadilah perkelahian antara mereka. Tak lama dari itu terlihat detektif yang menangani kasus Rom, yang tiba-tiba ada di pondok tersebut. Ternyata, detektif itu adalah dalang dari semua kejahatan Rom dan rekan-rekannya, dan ia berniat membunuh John saat itu juga. Namun di sini Rom juga berniat membunuh John bersama detektif itu, tapi untungnya John bisa menghindar dan yang tewas hanya detektif itu saja. Lalu Rom pun dengan cepat berlari keluar dan menembaki gas di sana, sehingga membuat pondok itu meledak dan hancur. Setelah itu Rom pun kabur menggunakan mobil detektif tadi, sementara John yang berhasil selamat ia dihentikan oleh polisi yang datang ke sana. Namun dengan mudah John berhasil melepaskan diri dari polisi itu, lalu bergegas pergi untuk mengejar Rom. Di tengah perjalanan Rom berpikir untuk mengganti mobilnya, karena ia ingin menghilangkan jejak. Sampai karena hal itulah kini mereka pun membajak mobil kontainer, yang kebetulan melewat ke sana. So what's the plan? Singkat cerita John pun berhasil menemukan mobil Rom yang menyandera Kate alias istri tercintanya. Lalu di sana Kate mencoba mengalihkan perhatian Rom, sehingga membuat John bisa meloncat ke belakang mobil tersebut. Saat itu John dengan mudah melemparkan Angela keluar, sehingga membuat Angela harus tewas seketika. Sementara Rom yang sudah sangat terdesak, ia pun nekat menabrakkan mobilnya ke gudang gas, dengan Kate yang masih terborgol tangannya di dalam mobil tersebut. Saat itu Rom dan John berhasil meloncat dari mobil itu, sedangkan Kate masuk ke dalam danau karena tangannya masih terborgol.
Kemudian John yang murka pun harus berhadapan langsung, bertarung melawan Rom yang sangat keji itu. Dalam duel itu John sempat terpojok, terkena pukulan beberapa kali dengan benda tumpul. Namun karena John teringat kepada Kate yang harus ia selamatkan, akhirnya John pun bangkit membalikkan keadaan. Sampai akhirnya John pun berhasil menghabisi Rom, lalu setelah itu John berusaha menyelamatkan istrinya yang masih terjebak di dalam mobil. Saat itu terlihat kondisi Kate yang sudah lemah, namun John berusaha memompa dada Kate dan memberikan nafas buatan. Sampai karena perjuangan John yang berusaha menyelamatkan Kate, akhirnya Kate pun berhasil tersadar kembali. Lalu saat John menganggap semuanya telah berakhir, tiba-tiba Rom kembali hidup dan mencekikkan rantai ke leher John. Namun untung saja John bisa membalikkan keadaan, sehingga kini Rom benar-benar tewas saat itu juga. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.